Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Mutiara dengan NIM 20 30 11 11 46. Di sini saya akan membahas materi tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABKH dan assessment. Sebenarnya apa sih itu identifikasi ABKH atau anak berkebutuhan khusus? Nah, di sini identifikasi ABKH adalah proses menemukan dan mengenali anak yang memiliki kelainan atau penyimpangan baik itu fisik, intelektual, sosial, emosional, ataupun sensor neurologi anak tersebut. Nah, apa tujuan dari identifikasi ABKH ini? Tujuannya untuk mengumpulkan informasi mengenai anak yang mengalami kelainan dalam perkembangannya dibandingkan anak lain yang seusianya. Kemudian pengertian dari assessment. Assessment di sini berasal dari bahasa Inggris yang berarti penilaian terhadap sesuatu dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guna merencanakan program pembelajaran bagi anak tersebut. Kemudian, ruang lingkup yang terdapat pada assessment. Ruang lingkupnya yang pertama yaitu assessment akademik. Assessment akademik di sini mencakup assessment kognitif, merupakan assessment pada kemampuan kognitif seseorang yang berkaitan dengan aktivitas memahami sesuatu, menguasai sesuatu, pemecahan masalah, berpikir abstrak, persepsi, dan sebagainya. Kemudian, guru sebagai petugas identifikasi dapat menyusun instrumen assessment dengan mengacu pada kompetensi dasar atau KD yang tersedia pada kurikulum berdasarkan tingkat kelas anak. KD tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator assessment. Kemudian untuk mengukur indikator tersebut disediakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang dapat menjaring kondisi profil siswa yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, assessment perkembangan. Assessment perkembangan ini yaitu perkembangan anak berkebutuhan khusus yang merupakan aspek non-akademik. Nah, aspek non-akademik di sini terdiri dari aspek perkembangan bahasa, sosial, emosional, dan serta fisik. Lalu, assessment ini dilakukan untuk mengurangi hambatan yang diakibatkan kelainan utama yang dimiliki siswa. Lalu yang ketiga, assessment perilaku adaptif. Assessment perilaku adaptif merupakan assessment yang menilai sejauh mana sih kemampuan anak untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, dan oleh karena itu program pembelajaran anak berkebutuhan khusus ini harus berpedoman pada ruang lingkup yang perilaku adaptif ini. Contohnya memakan, minum, merawat diri, kebersihan dirinya, lalu berkarya, dan masih banyak lagi. Kemudian ruang lingkup berdasarkan waktu. Di sini termasuk di dalamnya kemampuan menolong diri. Kemampuan menolong diri ini merupakan kemampuan seseorang dengan gangguan intelektual untuk mengurus dirinya sendiri. Contohnya berpakaian, menjaga kebersihan dirinya, menjaga keselamatan dirinya, orientasi lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemampuan psikomotor. Di sini merupakan kemampuan yang berhubungan dengan fisik atau motorik seseorang dengan gangguan intelektual yang meliputi gerak motorik halus dan kasar, membangun bentuk, melipat, menggunting, menggambar, menempel, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional. Di sini merupakan perkembangan atau kemampuan seseorang dengan gangguan intelektual dalam melakukan interaksi dengan orang lain dan mengelola emosionalnya. Contoh, bereaksi terhadap rangsangan dari luar, menyesuaikan diri pada situasi yang ada, lalu bermain bersama, dan partisipasi dalam kegiatan apapun, serta sikap percaya diri. Dan masih banyak lagi yang lainnya.
Kemudian yang keempat, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa di sini merupakan perkembangan atau kemampuan seseorang dengan gangguan intelektualnya dalam melakukan komunikasi dan berbahasa dengan orang lain. Contohnya, berbicara, dalam pembendaharaan kata, lalu menulis, menggambar, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu perkembangan kognitif. Di sini merupakan perkembangan atau kemampuan seseorang dengan gangguan intelektual dalam aktivitasnya yang berkaitan dengan intelektual. Lalu contohnya seperti jumlah, menghitung, lalu bentuk, inisiatif, melaksanakan perintah, orientasi ruang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode-metode yang terdapat dalam asesmen anak berkebutuhan khusus. Metode yang digunakan yang pertama yaitu metode observasi. Observasi di sini memiliki arti mengamati, sehingga metode ini dilakukan dengan pengamatan terhadap anak. Pengamatan yang dilakukan terhadap anak yaitu tentang cara belajar anak, tingkah lakunya, lalu pada anak ini dilakukan, kita tahu bahwasanya anak ini bisa berperilaku di dalam kelasnya dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Lalu di sini juga untuk mengetahui keterampilan sosial anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu tes atau evaluasi. Di sini diperoleh dengan cara memberikan tes pada setiap bidang pengajaran. Nah, kemudian data hasil tes dapat dianalisis dengan membandingkan hasil tes masing-masing anak. Kemudian pemberian tes biasanya mengacu kepada kemampuan akademik anak. Namun tidak menutup kemungkinan guru telah merancang tes untuk mengetahui keterampilan si anak. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, wawancara. Di sini merupakan metode yang gunanya untuk mengumpulkan informasi yang mungkin saja sudah diperoleh, kemudian hasilnya itu berupa data deskriptif yang kualitasnya sangat tergantung pada pengetahuan orang yang diinterview tentang keadaan anak untuk melengkapi data yang akan dibutuhkan oleh si pewawancara. Thanks guys. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.